Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga detik yang berbahagia ini, hari-hari yang kita lalui dalam keadaan kita menikmati nikmat yang sangat agung berupa kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pergunakan nikmat tersebut untuk selalu kita niatkan mengisi waktu kita, memanfaatkannya dengan baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendekatkan diri dengan amal-amal saleh, tentu seorang muslim mengetahui apa yang harus dia lakukan agar amal tersebut mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih apabila kita masih diberikan kesempatan di hari-hari yang agung, di awal-awal 10 Dzulhijjah ini, kesempatan dan peluang emas bagi kita untuk terus berkompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba. Karena seorang muslim yang sadar akan tujuan hidupnya, pasti dia akan berbekal untuk suatu hari yang pasti. Dan dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, sebagaimana kita antusias di dalam merespon berbagai macam peluang kebaikan di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, di 10 pertama bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajri wa layalin 'ashr, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksudkan adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, tentunya amal-amal tersebut yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukannya berdasarkan syarat-syarat. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita melaksanakan ibadah salat, maka di situ ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh orang yang hendak melaksanakan salat. Orang yang berpuasa, orang yang haji, ya di bulan ini juga, ya tentu
ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Demikian yang terkait dengan pembahasan kita tentang tauhid, dan lawan daripada tauhid adalah syirik. Maka kewajiban kita memperhatikan syarat-syarat la ilaha illallah, dan wajib bagi kita untuk iltizam, selalu iltizam dengannya, konsekuen dengan apa yang kita yakini. Pernah suatu ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah, ada yang mengatakan kepada beliau bahwa banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Maka kata beliau, barang siapa man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha. Jadi tidak cukup sampai di situ, tapi kata beliau, orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun kemudian apa? Dia memberikan hak-hak la ilaha illallah tersebut. Artinya apa? Ada syarat-syarat la ilaha illallah. Wa faradaha, juga kewajiban yang harus ditunaikan. Maka apa? Dakhalal jannah, maka pasti dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu athar bahwa betapa pentingnya seorang muslim itu memperhatikan syarat-syarat diterimanya amalan. Kalau dia kemudian gemar beramal, apakah kemudian amal tersebut sudah disebut, dinyatakan bahwa amal tersebut adalah amal saleh yang cocok dengan syariat, atau kemudian dia melakukan amalan tersebut sebatas semangat tanpa dengan memperhatikan apakah kemudian amalan tersebut memiliki dalil, tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus memperhatikan perkara-perkara yang merupakan syarat diterimanya amalan kita. Dan itulah kondisi para salaf terdahulu, perhatian mereka terhadap diterimanya amalan itu lebih besar dari sekedar semangat beramal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena hanyalah Allah menerima dari amalan-amalan itu, dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Sehingga orang-orang yang bertakwa itu ketika dia betul-betul memperhatikan syarat sahihnya sebuah amalan, berusaha untuk ikhlas, memurnikan peribadatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memurnikan tauhidnya, memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan juga memurnikan ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan beliau, meyakini apa yang telah disabdakan oleh beliau. Maka terkait dengan apa yang akan kita bahas tentang contoh-contoh dari perbuatan syirik asghar, syirik kecil, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh rahimahullah, Syekh Ibn Baz rahimahullah, kemudian kita bacakan syarah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah. Qala rahimahullah, wal halifu bi ghairillah. Al halif adalah sumpah atau qasam. Halif di mana ketika kita ingin menguatkan suatu pembicaraan atau objek pembicaraan kita, lalu kemudian kita menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan lafaz khusus, kemudian kita menggunakan huruf qasam, baik itu huruf ba atau ta atau huruf waw. Maka ini adalah huruf
qasam, 3 huruf qasam. Ya bersumpah ya dalam rangka apa? Untuk mengagungkan. Maka ketika kita mengagungkan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini hakikatnya adalah ya kita merendahkan ya Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kita bersumpah hanya dengan nama Allah. Ya. Tidak yang selainnya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir atau dia telah berbuat perbuatan syirik. Iya. Maka kita bersumpah cukup dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala ketika menjelaskan perkataan guru beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz, contoh daripada syirik asghar yaitu wal halaf au halifu wal halifu bi ghairillah kal halifi mathalan bil ka'bati. Ya, kata Syekh Abdul Razak, contoh daripada bersumpah ya dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, contohnya misalkan bersumpah demi Ka'bah. Ya. Awul halaf au halif awil halifi bin Nabi alaihi salatu wasallam, atau ya bersumpah dengan Nabi. Ya, demi Nabi atau demi Rasul. Awil halif bi syai'in min buqa'i awil amkinah, atau bersumpah dengan ya suatu tempat ya dari tempat-tempat yang ada di muka bumi ini, awil ashkhas, atau bersumpah dengan ya orang-orang tertentu ya, au ghairi dzalika, atau yang selain daripada yang disebutkan. Qad jaa an-nabiyina sallallahu alaihi wasallam annahu qala man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyrak. Ya, telah datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keterangan tentang ya perkara ini, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala faqad kafara wa asyrak, maka dia telah kafir atau telah ya terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Fasammal halifa bi ghairillahi kufran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan sumpah atas nama selain Allah itu sebagai kufur, ya, kekafiran. Wa sammahu syirkan billahi subhanahu wa ta'ala, dan juga Rasul menamakan itu adalah merupakan perbuatan syirik. Ya. Lakinnahu laisa syirkal akbar an-naqila minal millah. Tetapi dia bukan termasuk syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa innama huwa syirkun asghar. Tetapi ya dia syirik asghar, syirik kecil. Ya. Wasyirkul asghar akhtar minal kabair. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, dan syirik asghar ya lebih berbahaya ya dari dosa-dosa besar, akhtar minal kabair. Nah, ini karena dia termasuk ya bagian dari apa? Kesyirikan, akan tetapi levelnya di bawah ya level syirik akbar. Ya. Kalau kemudian pelaku syirik akbar, pelaku syirik besar, ya batal amalnya, keluar pelakunya dari agama, ya. Tidak demikian pada syirik asghar, tetapi tidak menutup kemungkinan ya pelakunya pun ya terjerumus ke dalam syirik akbar, karena syirik asghar ini sebagai pengantar ya terjerumusnya seseorang itu kepada syirik akbar. Jadi jangan kita kemudian menganggap ini hanyalah syirik asghar. Ya, kata Syekh Abdul Razak, maka syirik
syirik asghar ini akhtar minal kabair, lebih ya besar ya dosanya daripada dosa-dosa yang paling besar. Dosa-dosa yang besar. Khuturatuhu azimatun jiddan, ya sangat-sangat ya besar bahayanya. Walaysa bil amril hayyin, bukan perkara yang sepele. Ya, karena banyak orang yang tertipu dengan penyebutan-penyebutan ini kecil ini besar. Ya ini hanya syirik asghar. Tetapi hakikatnya ya syirik asghar kemudian bisa menjerumuskan seseorang ke dalam syirik akbar. Tinggal dilihat bagaimana hakikat amalan tersebut. Ini yang terkadang kita tidak sadari, sehingga ya banyak orang yang kemudian tertipu, tidak memperhatikan perkara-perkara yang kemudian dikhawatirkan bisa membatalkan amalan yang sudah capek-capek dia lakukan. Ya. Inilah pentingnya ilmu. Inilah pentingnya ilmu. Sehingga dahulu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mengajak ya, ayahnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita ketahui dari Al-Qur'an, ya, Nabi Ibrahim mendakwahkan ya kepada ya, ayahnya agar jangan menyembah sesuatu yang ya tidak melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa ya mendatangkan manfaat. Inilah yang ilmu yang telah sampai kepadaku yang belum sampai kepada engkau. Lihat bagaimana ya dengan sabarnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mendakwahkan tauhid kepada ya sang ayah. Ya. Maka perhatian kita lebih serius dalam perkara-perkara yang sangat boleh jadi kemudian membatalkan amalan kita tanpa kita sadari. Ya, selanjutnya kata beliau, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Kalaulah aku bersumpah ya dengan menyebut nama Allah dengan kedustaan, maka hal itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah secara jujur dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Harus kita perhatikan dengan baik. Ya. Kalaulah sekiranya aku bersumpah itu dengan menyebut nama Allah dengan kedustaan, artinya ya dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala ya ketika dia bersumpah. Maka hal itu lebih aku sukai ya daripada bersumpah secara jujur dengan selain nama Allah. Kata Syekh Abdul Razak, "Fanzur fi kalamihi." Perhatikan ya, lihat ucapan beliau ini. Wa'mal muwazanatan hatta yattadhiha lakal kalamu bisyaklin akbar. Perhatikan ucapan beliau ya. Kemudian bandingkan sampai kemudian jelas ucapan beliau ini. Ya. Artinya di sana ada kebohongan, ya, sumpah palsu, dan di sana ada ya kesyirikan. Mana di antara kedua ini yang ya lebih besar dosanya? Perhatikan kata Syekh penjelasannya, faman yahlifu billahi kadhiban, barang siapa yang bersumpah ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan dia itu berdusta, ijtama'a fi amalihi syai'an, maka pada amalan tersebut terkumpul dua perkara, hasanatun wa sayyi'atun. Ada hasanah kebaikan di situ dan ada sayyi'ah keburukan. Hasanatut tauhid
Ya, wasayyi'atul kadzib. Ya, kebaikan tauhid di situ ada, tetapi di situ juga ada apa? Di sisi lain ada keburukan dusta. Ya. Wabil muqabil fil qasm atau fil qasamil akhar, dalam sumpah yang lain, indahu hasanah wa sayyi'ah, sama. Yang kedua tadi di mana ada kemudian ketika seorang itu bersumpah secara jujur tapi dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ada di situ hasanah, kebaikan, dan ada di situ sayyi'ah, keburukan. Hasanatus sidq, dia jujur di situ, tetapi apa? Wasayyi'atus syirik, keburukan syirik. Dia bersumpah atas nama selain Allah. Wala raiba anna hasanatat tauhid khairun wa a'zam min hasanatis sidq. Tidak diragukan lagi bahwasanya kebaikan tauhid lebih baik dan lebih besar dari ya apa? Kebaikan kejujuran. Wasayyi'atus syirik asyaddu wa a'zam min sayyi'atil kadzib. Sedangkan keburukan syirik itu lebih besar, ya, lebih berbahaya dibandingkan keburukan dusta. Nah, ini lihat ketika para ulama menjelaskan sesuatu, maka akan jelas di hadapan kita perkara itu bahwa tidak ada ya perkara-perkara yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan itu yang dianggap biasa. Ya, yang dianggap itu ya hanya sepele. Tidak ada, semuanya dalam merupakan perkara yang besar. Fal awwalu hassala afdal hasanat. Maka yang pertama mendapatkan apa? Ya, afdal hasanat. Kebaikan yang paling utama yaitu apa? Tauhid. Wattaqa asyaddas sayyi'at, dan dia kemudian apa? Dapat menjaga dirinya ya dari apa? Keburukan yang paling buruk. Asyaddas sayyi'at, yaitu perbuatan syirik. Ya. Jadi antara dia bersumpah palsu di sini, ya, dia terjerumus ke dalam dosa karena dusta, haram hukumnya, ya, dan syirik yang dosanya lebih besar dari sekedar keburukan dusta, ya sama-sama buruk, ya, tetapi di sana ada tingkatan. Karena dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Ya, ini harus kita perhatikan agar kita bisa menjaga kemurnian tauhid kita. Ya, terlebih dalam ucapan kita. Mungkin orang sepele mengucapkan karena itu kebiasaan dia bersumpah ya bil Ka'bah ya. Atau dia bersumpah misalkan bin Nabi, dengan Nabi, ya, bir Rasul, dengan Rasul, atau dengan malaikat, atau dia bersumpah demi misalkan bulan purnama yang indah, ya, demi langit yang luas dan demi bumi yang hamparannya begitu luas, ya, atau yang semisal sumpah ya atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari kesyirikan. Kenapa? Dari sisi mana? Karena ya para pemirsa sekalian, sumpah itu adalah apa? Pengagungan. Ya. Ketika kita ingin mengagungkan ya suatu penyebutan kita terhadap sesuatu, kemudian kita mendatangkan 3 huruf qasam ini, ya hakikatnya ketika kita menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan penghinaan. Ya. Sedangkan sumpah itu adalah pengagungan, dan pengagungan itu adalah suatu ibadah. Dan tidak boleh ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di awal muqaddimah kita singgung tentang wal fajr wa layalin asyr, Allah bersumpah, kok kenapa dengan makhluk? Ya Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang perbuatannya. Dan Allah berhak bersumpah dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Ini yang terkadang ya banyak orang yang kemudian membantah. Ya. Bukan berarti itu sebagai dalil bolehnya kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Kita tidaklah diperintah melainkan hanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tetapi makhluklah yang ditanya. Ya. Ketika Allah bersumpah demi masa wal asr wal lail wad duha, ini menunjukkan bahwasanya ya al-muqsam bihi yang Allah bersumpah dengannya itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang ya agung. Ya, seperti waktu-waktu di hari-hari kita ini hadapi saat sekarang ini, ya di hari-hari yang 10 awal di bulan Zulhijjah, ya atau bulan-bulan haram yang lainnya, bulan Muharram, sebagaimana yang dijelaskan para ulama, mereka berselisih pendapat tentang manakah bulan-bulan ya Muharram ini yang atau bulan-bulan Islam di antara 4 bulan ini yang paling utama. Ada yang mengatakan bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, ada yang mengatakan Muharram, ya. Ada yang mengatakan Rajab. Ya. Artinya semuanya disebutkan dalam ayat bahwa inilah 4 bulan yang dihormati dalam Islam, yang dilipat gandakan ketika kita kemudian berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi dalam ya bulan-bulan tersebut. Dengan bulan ini kita memperbanyak takbir, ya, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Ya. Ini adalah semuanya mencakup ya kandungan nilai-nilai tauhid yang harus dijaga oleh seorang hamba. Ketika mereka ingin mendapatkan janji-janji Allah berupa surga, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa mencelakakan mereka di kemudian hari dan dijerumuskan ke dalam api neraka, maka dia mantapkan tauhidnya. Dia sering-sering membesarkan Allah di hari-hari yang agung ini. Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Ya. Qalu walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi aw yukhatir binafsihi wa malihi wa lam yarji' bi syai', atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidaklah ya hari-hari di dalamnya ada sebuah amalan atau amalan-amalan yang saleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah, ya, melainkan hari-hari yang 10 ini, yaitu tanggal 1 sampai tanggal ya 10 Zulhijjah. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan-amalan dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang cerdas, maka dia akan berusaha bersungguh-sungguh mengamalkan amalan-amalan saleh di waktu-waktu ya telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dan peluang emas ini. Dia berusaha untuk memanfaatkan hari-harinya dengan sebaik-baiknya. Baik itu menambah amalan-amalan lisannya dengan memperbanyak takbir. Ya, sebagaimana dahulu sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kemudian keluar ke pasar bertakbir sehingga seluruh penduduk pasar pun ikut bertakbir. Demikian agungnya amalan mereka, membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertahlil, bertahmid, memperbanyak puasa, kemudian ya membaca Al-Quran, memperhatikan salat-salat wajib, mendatangi ya salat-salat kemudian di awal-awal waktunya, dan juga menyempurnakan salat tersebut dengan salat-salat nafilah. Ya, bersilaturahmi, ya, walaupun di zaman pandemi saat sekarang ini bisa dengan menelpon, yaitu bagian dari silaturahmi. Ya, memperdulikan saudara-saudara kita yang sedang sakit, memberikan obat-obatan, ya, menghibur mereka, ini bagian dari amal-amal saleh.
ya, hingga puncaknya pada tanggal 10 Zulhijjah kita kemudian disyariatkan menyembelih hewan kurban. Kemudian di hari tasyrik, ya, yaitu kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu at-tasyriq ayyamul akli wasyurbi wa ayyamun dzikrun lillahi azza wa jalla, zikir, ya, hari-hari makan dan minum dan juga zikir kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa makan dan minum itu untuk dalam rangka apa? Ya, taat kepada Allah. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kemudian kita beramal, berusaha, apakah kemudian orang yang cerdas itu kemudian membatalkan pahala amalnya dengan dia, ya, tanpa dia sadari dia kemudian menjerumuskan dirinya kepada perbuatan syirik? Baik itu kemudian ucapan-ucapannya atau bisikan-bisikan hatinya atau amalan perbuatan, amalan anggota tubuhnya. Ya, ketika dia kemudian, ya, minta-minta di kuburan, ya, istighasah, ya, nazar, ini ketika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat kesyirikan. Ya, memberikan peribadatan kepada selain Allah. Maka orang-orang yang betul-betul menyatakan syahadatnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, persaksiannya dia jaga dan dia istiqamah di atas persaksian tersebut. Ya, ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka syarat-syarat la ilaha illallah ini betul-betul dijaga. Ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, bacakan dari penjelasan Syekh Abdul Razak, dari syarat la ilaha illallah ilmun, yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha. Ya, ini semua adalah merupakan syarat-syarat la ilaha illallah yang harus selalu diingatkan. Sehingga kita tidak sebatas beribadah, ya, tanpa dengan ilmu, bermodalkan semangat tetapi tanpa berdasarkan tuntunan. Dan ini banyak dilakukan, ya, oleh saudara-saudara kita apabila kita tidak memperhatikan daripada syarat-syarat la ilaha illallah. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak, wa qad balagha al-amru fi khuturatihi 'inda man dakhalu at-turuq al-munharifah wal ighal fi ta'zim al-awliya wal ghulu fihim. Dan perkaranya, ya, sangat-sangat, ya, berbahaya. Balaghal amru fi khuturah 'inda man dakhalu at-turuq al-munharifah, bagi orang-orang yang sudah, ya, terlanjur kemudian masuk ke tarekat-tarekat yang menyimpang, ya, jalan-jalan yang, ya, menyimpang. Di antaranya, ya, pengagungan terhadap para wali dan berlebihan, ya, dalam menyikapi para, ya, orang-orang yang dianggap wali tersebut. Ini masih terkait dengan halif, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Anna ba'dahum idza hulifa bil waliyyi la yahlifu illa sadiqan. Ya. Lihat orang-orang yang mereka kemudian terjerumus masuk ke dalam firqah-firqah yang menyimpang, ya, tarekat-tarekat yang menyimpang, di dalam pengagungan mereka terhadap para wali, orang-orang yang dianggap, ya, wali, hingga di antara mereka ketika bersumpah itu dengan wali, maka tidaklah mereka bersumpah kecuali betul-betul jujur dalam sumpahnya. Wa idza halafa billahi la yubali hatta walau kana kadziban fa innahu yahlif. Tetapi ketika dia bersumpah
ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memperhatikannya, mereka tidak memperdulikannya, sampai pun mereka kemudian bersumpah dalam keadaan apa? Dusta. Ya. Maka dia pun bersumpah sekalipun itu dengan kedustaan. Min syiddati ma qama fi qalbihi min ta'zimin lil wali. Kenapa itu kemudian terjadi para pemirsa sekalian? Ya, karena apa? Saking besarnya ya apa? Maqam al-wali fi qalbihi min syiddati ma qama fi qalbihi min ta'zimin lil wali. Karena begitu besarnya ya apa? Pengagungan mereka di dalam hati mereka terhadap si wali. Ya. Dalam pengagungan terhadap si wali. Ya. Walihada qad yaghluz hadha syirkul asghar fayakunu syirkan akbar. Maka kata Syekh Abdul Razak, ya, sangat boleh jadi kemudian ya syirik asghar ini bertambah besar, ya, kemudian menjadi besar, ya, dikarenakan apa? Perbuatan pengagungannya yang begitu besar kepada makhluk dan merendahkan ya al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian maka apa? Naqilan minal millah wal iyadzu billah. Idza uzzimal mahluf bihi ta'ziman asyadda min ta'zimillah. Ya, apabila kemudian ya sesuatu yang dia bersumpah dengannya, yaitu di sini dalam hal ini adalah wali, lebih besar ya dibandingkan dengan ya dia itu bersumpah atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ya seseorang apabila halnya demikian akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik akbar dan mengeluarkan dia dari agamanya. Wal iyadzu billah. Ya, karena yang dia bersumpah dengannya dengan nama wali, misalkan dia dengan ya makhluk, itu lebih besar dibandingkan dari dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Au ta'ziman musawiyan li ta'zimillah, atau kemudian dia ya mengagungkan sesuatu itu sama ya sikapnya ketika dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah terjadi perbuatan syirik di sini. Ya, maka sekali lagi para pemirsa sekalian, kita berusaha untuk menyampaikan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, dan ini salah satu bentuk dari perhatian kita agar kita bisa terus menjaga kemurnian tauhid kita dan kemudian ya, keburukan syirik yang sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat itu tidak kemudian membahayakan diri kita, karena kita tetap giat mempelajari dan juga mengamalkan dan mendakwahkan. Iya. Selanjutnya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa qawlu ma sya'allah wa sya'a fulan. Contoh berikutnya yaitu ya ucapan masya Allah wa sya'a fulan, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendak fulan. Ini juga salah satu bentuk dari syirik asghar, syirik kecil. Faqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Ya, Nabi sungguh telah memperingatkan umatnya dari ya perkara ini. Ya. Dari mengucapkan masya Allah wa sya'a fulan, ya, atas kehendak Allah dan kehendak fulan, si fulan, ya. Di mana walamma sami'a rajulan yaqul masya Allah wa syi'ta, ketika kemudian Nabi SAW mendengar seseorang yang mengucapkan masya Allah wa syi'ta atas ya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu, ya. Apa kata Nabi SAW? Qal aj'altani wallaha adlan, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Qul ma sya'allah wahda,
Tetapi katakan, ucapkan ya masya Allah wahdah, hanya kehendak Allah semata. Iya. Wa dzalika li'anna al-waw tufidu mutlaqal musawa. Karena waw ini fungsinya adalah apa? Untuk ya kemudian apa? Mutlak menyamakan. Waw di situ. Nah, ini pentingnya kita kemudian mempelajari bahasa Arab. Ya. Karena huruf-hurufnya itu memiliki ya apa? Arti atau makna yang luas. Ya, yang harus kita ketahui ya kandungan maknanya. Bi khilafi summa. Ya, beda dengan ketika kita mengucapkan masya Allah ya summa syi'ta. Ya. Qalu masya Allah summa fulan. Itu beda dengan masya Allah wa fulan. Masya Allah summa fulan fala haraj. Maka ketika kita mengucapkan atas kehendak Allah kemudian ya kehendak si fulan, maka itu tidak mengapa. Ya, dan itu tidak mengapa. Lianna summa tufidu tarakhi, karena ya summa, ucapan kita summa itu adalah ya artinya apa? Ya, kemudian. Ya. Enggak menyamakan di situ. Ya. Tidak mengandung makna ya adanya persamaan. Qala rahimahullah wa nahwi dzalik. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan wa nahwi dzalik ay min hadhil alfaz, atau yang semisal dengan lafaz-lafaz yang sudah beliau contohkan. Ini kemudian Syekh Abdul Razak memberikan contoh-contoh berikut ini. Wa qad jaa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi azza wa jal fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, telah datang keterangan dari Abdullah ibn Abbas, sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ya maka janganlah engkau ya menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu andad, ya tandingan-tandingan, sekutu, sedangkan kalian mengetahui. Ini juga yang sudah kita pernah ingatkan tentang ayat ini. Perintah pertama adalah perintah agar manusia itu, perintah pertama dalam Al-Quran agar manusia hanya menyembah Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya. Kemudian larangannya fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, ayat yang ke-22. Qala al-andadu huwa syirk. Al-andad itu apa? Yaitu syirik. Akhfa min dabibin naml ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Ya. Syirik tersebut adalah lebih samar, lebih ya tersembunyi, lebih samar dari semut yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Nah ini dipermisalkan seperti itu. Dan apa yang disabdakan Nabi sangat jelas. Ingin umatnya itu mengerti permisalan-permisalan yang diberikan itu agar umatnya itu bisa memahami dengan baik. Dan beliau adalah ya diberikan apa? Utia jawami'ul kalim, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ya perkataan yang ringkas, singkat dan padat maknanya. Iya. Maka apabila umat ini ingin betul-betul meneladani dan memahami apa yang diucapkan oleh beliau, maka sungguh umat ini ya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, maka para sahabat kemudian bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah yang enggan masuk surga Allah. Nah,
Ketika Nabi memberikan perumpamaan dengan terang seperti ini agar jelas dipahami oleh umatnya, agar mereka berhati-hati terhadap perkara yang samar. Ya, wa huwa an yaqul, misalkan wallahi wa hayati. Ya, demi Allah dan juga wa hayatik, dan ya hidupmu, ya fulan, wahai fulan. Wa hayati, dan ya kehidupanku. Wa yaqul laula kalbatu hadza la atana lusus. Kalaulah bukan karena ya anjing si milik si fulan misalkan, ya sungguh pencuri-pencuri itu sudah ya merampok kami. Nah, ini adalah apa? Menyamakan ya dari ucapan-ucapan yang seperti ini, seakan-akan yang menghindarkan seseorang dari mara bahaya itu adalah ya makhluk. Ya, kalbah itu anjing, ya. Kalaulah kemudian bukan karena anjing itu, anjing pelacak misalkan milik polisi misalkan, ya, atau anjing ya, liar atau anjing peliharaan di depan rumah, ya maka sungguh pencuri itu sudah ya mendatangi rumah kami. Ya. Walaulal bat fid dar la atal lusus. Ya, kalau bukan karena ya bat, ya bebek ya di rumah, maka apa? Sungguh pencuri itu sudah datang kepada ya kita di rumah ini, misalkan sudah masuk mengambil dan merampas ya harta kita misalkan. Nah, hal-hal yang seperti ini dari ucapan-ucapan yang semestinya kita berhati-hati ya, karena inilah yang banyak kemudian diucapkan di tengah-tengah ya masyarakat kita ya, ketika mereka itu kemudian misalkan terhindar dari mara bahaya, kecelakaan misalkan. Coba kalau saya tadi lewat sini ya, maka saya tidak akan terhindar dari ya bahaya ini. Ya, kalau bukan karena kelihayan sopir ini misalkan, ya pasti kita sudah binasa. Nah, ini perkataan-perkataan yang seperti ini kita ucapkan bisa kita kemudian terjerumus ke dalam perbuatan syirik asghar. Ya. Maka kita katakan ya, kalau bukan pertolongan Allah, kemudian kelihayan ya, kemahiran, kemudian kelincahan si sopir misalkan. Nah, ini boleh ya kemudian, bukan kemudian kita menyamakan. Nah, ini hendaknya kita waspada terhadap ucapan-ucapan yang seperti ini. Ya, Masya Allah. Ya, kemudian kita sandarkan kepada apa? Kehendak manusia. Ya, ini kita kemudian terjerumus ke dalam perbuatan apa? Syirik asghar. Ya. Dan Islam telah mengajarkan kita dalam kemudian ucapan-ucapan kita memberikan sesuatu yang ya betul-betul jauh dari ya perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Jangan dianggap perkara yang biasa. Jangan dianggap perkara ini hanya ya ucapan biasa. Justru ketika kita mendengar ucapan-ucapan seperti itu, maka kita luruskan. Jangan kita lata ikut-ikutan. Ya, terjerumus ke dalam perbuatan syirik asghar tanpa kita sadari. Walaupun kita tidak bermaksud, ya. Tetapi ketika kita membiarkan perkara itu, ya, maka inilah ya keburukan yang kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena ucapan mereka adalah mengandung ucapan-ucapan syirik yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulur rajul li sahibihi, dan juga ucapan seseorang kepada sahabatnya, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Nah, ini. Wa qaulur rajul laula Allah wa fulan, kalaulah bukan karena Allah dan fulan. Nah, ini menyamakan. Ya. Jadi segala sesuatu yang bisa kemudian mendatangkan manfaat kepada kita atau menghilangkan madarat, bahaya menimpa diri kita, ya itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala itu terjadi.
Maka jangan kemudian kita menyamakan masyiah di sini dengan masyiah ya makhluk. Tetapi kembalikan sepenuhnya itu kepada ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi ya qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan dan Allah ya apa yang Allah kehendaki ya terjadi. Ya. La taj'al fiha fulan hadza kulluhu bihi syirkun. Qaulur rajul laula Allah wa fulan. Kalaulah ya laula Allah bukan karena Allah dan fulan ya, maka dia menyamakan di sini. La taj'al fiha fulan hadza kulluhu bihi syirkun. Maka la taj'alu fiha fulan. Jangan kemudian kita ya menyamakan ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka ini semua adalah perbuatan syirik. Ini semua adalah merupakan perbuatan syirik. Ya. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ya sebagai umatnya agar kita betul-betul terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik baik dari lisan kita ya ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita tanpa kita sengaja atau kemudian ya disengaja ya dikarenakan dangkalnya ilmu yang kita miliki ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ya bersabda dengan sabdanya yang sudah kita bacakan tentang betapa perkara-perkara yang seperti ini ya adalah bagian dari syirik asghar yang harus kita hindari. Ya, yang harus kita hindari. Dan banyak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, menyandarkan kepada ya makhluk kemampuan kemudian mendapatkan manfaat atau menghilangkan mara bahaya ya. Sehingga dia lebih mengagungkan si makhluk dibandingkan dengan kemudian dia menyandarkan kenikmatan atau mara bahaya yang kemudian menghindarkan dirinya ya yang semestinya dia hanya menyandarkannya kepada Allah justru dia menyandarkannya kepada makhluk ya sehingga membesar-besarkan ya makhluk ya. Dan ini adalah bagian dari syirik asghar. Dan apabila kemudian ketergantungan hati ini lebih besar kepada makhluk, ya, maka bisa kemudian menjerumuskan dirinya ke dalam syirik akbar. Wal'iyadzubillah. Ya. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita bacakan di sore hari ini. Mudah-mudahan ya sedikit yang kita bacakan bermanfaat dan memberikan tambahan kehati-hatian, kewaspadaan bagi kita dalam bertutur kata apabila kemudian ucapan-ucapan yang kita ucapkan itu bisa menjerumuskan diri kita kepada pembatalan amalan yaitu apa? Perbuatan syirik. Ya. Atau paling tidak kemudian ya tanpa kita sadari bisa ya sedikit demi sedikit menghapus ya bagian amalan yang tercampuri dari ya perbuatan syirik itu tanpa kita sadari. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Sedangkan seseorang merasa bahwa amalnya telah sempurna, dia telah melakukan ini dan itu, ya. Dia kemudian ujub dengan amalnya, ya. Maka kita waspada, lebih berhati-hati agar diterimanya amalan kita, ya. Karena apa? Niyatu al-mu'min ablaghu min amalihi. Orang yang selalu berniat, ya, niatnya seorang mukmin itu lebih, ya, pengaruhnya lebih besar ketimbang dia beramal itu sendiri. Walaupun tentunya, ya, ketika kita sudah meniatkan sesuatu, kita niatkan betul-betul bagaimana bisa merealisasikan amalan tersebut. Ketika amalan itu adalah, ya, berdasarkan petunjuk, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita realisasikan sesuai dengan kemampuan kita. Kita melihat. Ya, kita diperintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya.
Karena amalan itu ada amalan-amalan yang wajib, ada amalan-amalan mustahab. Kemudian larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ada yang makruh, yang dimaksudkan adalah yang dibenci, dan ada yang muharram, yang diharamkan. Ya. Dan sebagian daripada ucapan-ucapan salaf yang dimaksudkan oleh para imam, makruh adalah, yang benci adalah, yang dimaksudkan adalah yang diharamkan. Ada kemudian orang itu menggampangkan, menyepelekan. Ya. Maka ketika dia ingin menyempurnakan amalnya, mustahab pun dia berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Setelah dia melakukan amalan-amalan yang wajib, yang kemudian dia mendapatkan pahala yang besar, lalu kemudian dia sempurnakan dengan amalan-amalan mustahab, dan dia hindari perkara-perkara yang makruh, terlebih lagi yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia kemudian terjerumus ke dalam perbuatan kemaksiatan, perbuatan keburukan, kemungkaran, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah diperintahkan untuk bertakwa, ittaqullaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dia kemudian berusaha mengikuti perbuatan-perbuatan buruk itu dengan kebaikan-kebaikan yang dia perbanyak. Terus dia kumpulkan kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan melenyapkan keburukan-keburukan yang pernah dilakukannya. Ditafsirkan oleh para ulama, termasuk adalah salat. Amal-amal ibadah yang sangat agung diantaranya adalah salat. Memperhatikan ibadah salat ini. Karena apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemungkaran-kemungkaran syirik yang banyak tersebar di tengah masyarakat kita, yang dianggap itu adalah perbuatan lata biasa, kita ikut-ikutan kemudian. Tidak. Orang yang kemudian mempelajari akidah, dia bersungguh-sungguh membentengi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dari perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal salehnya, selalu kemudian menjaganya, memberikannya kemudahan dalam hidup ini, karena hakikatnya dia bersabar, istiqamah, dan berusaha untuk mewujudkan amal-amal saleh dan bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan dari pribadi saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.